Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Gimana kabarnya, saudaraku? Saya doakan semoga Anda semua lekas sembuh total. Semoga tidak kambuh-kambuh lagi. Anda bisa beraktivitas secara normal. Oke, saudaraku, video kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari kolom komentar. Saya sangat senang, alhamdulillah saya ikut bangga, ikut puas. Karena apa? Saya lihat di kolom komentar itu sudah banyak sekali yang terus membaik. Nah, itu membuat kepuasan tersendiri di hati saya. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa saudara kita yang mungkin pertanyaan ini memang belum saya jelaskan. Walaupun sudah saya jelaskan, mungkin kurang rinci. Nah, di video kali ini saya akan lebih rincikan lagi supaya Anda paham. Semakin Anda paham, mudah-mudahan Anda akan semakin tahu apa yang harus Anda lakukan untuk diri Anda. Gitu kata kuncinya, saudaraku ya. Jadi jangan malas-malas untuk terus kita mempelajari apa sih yang kita butuhkan dengan cara menyimak video-video dari Hobi Mas DJ. Tapi tentunya yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya. Karena itu membuat diri saya lebih semangat. Nah, karena apa? Channel ini bisa lebih terus berkembang dan bisa bermanfaat menjadi jalan bagi kesembuhan Anda semua. Nah, oke saudaraku, jadi saya akan menjawab ini pertanyaan dari saudara kita yang akunnya bernama Marni Pasaribu. Mas DJ, kok mulut saya itu terasa asam, pahit, dan bau mulut saya tidak sedap. Apa itu Mas DJ? Ada pengaruhnya asam lambung ya Mas? Bagaimana mengatasinya Mas DJ? Bales ya. Nah ini perhatikan. Jadi nafas tidak sedap itu memang efek dari asam lambung bagi penderita asam lambung. Sebetulnya nafas tidak sedap itu biasanya setiap orang pun berbeda-beda. Ada yang tidak, ada juga yang memang begitu. Nah, yang jelas kita harus selalu menjaga kebersihan mulut kita. Kita harus rajin sikat gigi, kita memakai kumur-kumur apa itu yang untuk membersihkan bakteri setelah kita gosok gigi itu bisa dipakai. Terus gini saudaraku ya, mengapa kita para penderita asam lambung memang identik dengan bau mulut tidak sedap? Karena memang coba Anda perhatikan sendiri, pencernaan kita kan belum sempurna, belum baik. Jadi ketika Anda makan sesuatu, makan misalnya telur rebus saja yang sudah saya sarankan. Telur rebus itu walaupun kita makan putihnya saja, ketika kita sendawa itu pun rasanya agak-agak terasa seperti telur juga. Nah, tetapi jangan kuningnya ya, kalau kuningnya itu memang membuat kembung. Jadi ketika Anda makan misalnya sayur apa, sayur kangkung apa, sayur kacang panjang misal, ketika Anda sendawa itu rasanya seperti sayur itu. Nah, karena apa? Lambung kita masih bermasalah. Jadi apa-apa makanan yang masuk itu diprosesnya belum sempurna sehingga membuat hawa tidak sedap di mulut kita. Dan memang karena kan lambung kita sedang ada luka dan itu tidak masalah, jangan cemas. Jangan Anda berpikir, "Wah, nanti terlalu banyak bakteri begini begitu." Bukan, memang seperti itu. Jadi nanti ketika Anda sudah sembuh, insya Allah bisa normal. Yang jelas dari sekarang jagalah kebersihan mulut Anda. Karena dari pencernaan kan dari mulut sampai ke lambung ini kan pencernaan semua ini. Nah, tempat-tempat mengolah makanan dari kita mengunyah, dari kita menelan, terus masuk ke lambung, ke usus, ke yang bawah gitu loh ya. Jadi jangan Anda itu merasa cemas. Pokoknya terapin saja apa-apa yang sudah saya sarankan. Insya Allah Anda akan membaik. Terus selanjutnya dari akun saudara kita yang bernama Badut. Mas dulu giginya ngilu enggak? Kalau gigi ngilu, saya dulu bukan hanya ngilu, saudaraku ya. Jadi saya sikat gigi saja sering keluar darah. Karena memang pencernaan kita kan masih belum bagus. Ya lagi-lagi itu memang penyebabnya. Jadi nutrisi yang ada di badan kita itu masih belum cukup. Apa-apa yang kita peroleh dari makanan itu belum mencukupi kebutuhan tubuh kita. Makanya kita masih terlalu banyak sensasi. Makanya dari itu, dari awal-awal video, saya menyarankan jangan kita terlalu banyak merasa-rasa apa yang kita rasakan di badan kita. Gitu loh. Ketika kita rasa-rasakan, memang banyak sekali apa yang kita rasakan tidak nyaman sekali itu banyak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu memang rasanya benar-benar tidak nyaman semua. Kalau kita rasa-rasa, tetapi kalau kita cuekkan saja, ya masa bodoh, ya memang seperti itu. Nah, jadi ketika Anda mengalami sesuatu yang kira-kira tidak membahayakan, tidak terlalu sakit, tidak usah panik. Gitu loh. Jadi
berpikir saja mungkin kata Mas DJ ya ini memang efek asam lambung, nggak usah panik. Toh nanti 2-3 hari akan membaik gitu loh. Jadi kalau Anda cemas, Anda terlalu panik terus, asam lambung di lambung kita tidak berhenti-berhenti ini produksi terus. Sedangkan loh sudah saya bilang juga, kita tidak memikirkan apa-apa pun asam lambung kita memang terus-terusan berproduksi ditambah dengan kita kebanyakan berpikir. Gitu loh ya. Jadi untuk solusinya terapkan part 30. Jadi benahi pola makan supaya gizi kita itu terpenuhi. Jika Anda makan yang direbus itu sudah mulai enak, ya diperbanyak supaya itu dapat membantu kebutuhan gizi dalam tubuh kita. Nah, untuk saudaraku yang giginya masih terasa ngilu, ketika gosok gigi itu pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan, tipis-tipis, jangan ngebut. Nanti gusinya akan menipis di pangkalan gigi. Itu kan ada batasnya itu. Nah, itu bisa membuat ngilu jika itu terlalu gores gara-gara kita sikat gigi terlalu kuat. Gitu ya, saudaraku. Jadi, untuk Anda yang giginya ngilu, tidak perlu panik. Saya dulu bukan hanya ngilu, gosok gigi pun sering berdarah, sering sariawan. Memang seperti itu karena badan kita masih sakit, kita masih terlalu lemah, masih perlu banyak nutrisi. Gini, coba Anda perhatikan, ketika ada saudara Anda atau teman yang sakit, itu biasanya sudah seminggu atau 2 minggu, coba diperhatikan, biasanya bagian gusi itu merahnya itu terlalu terasa, terlalu terlihat. Nah, itu tidak masalah karena memang efek dari sakit, gitu loh ya. Jadi jangan panik, perbanyak saja makan ya. Semangat, pokoknya semangat makan. Nah, terus jika sariawan itu tidak perlu kita mengonsumsi vitamin C ya, saran saya saudaraku ya, karena vitamin C itu membuat lambung kita tidak nyaman. Kecuali lambung Anda sudah mulai enak, Anda ingin mencoba vitamin C, tidak masalah, dicoba saja. Ketika menimbulkan sensasi yang berlebih, ya besok jangan lagi gitu ya. Tetapi kalau Anda yakin, oh saya sudah tidak apa-apa, makan gorengan juga sudah 1-2 gorengan tidak masalah, mau minum vitamin C, nggak apa-apa. Nanti Anda rasakan sendiri reaksi di perut Anda. Kalau yang masih banyak sensasi, bisa kita siasati dengan cara berkumur pakai air hangat. Yang masih agak hangat, jangan terlalu agak dingin. Pokoknya hangatnya agak-agak terasa lah ya. Dikasih garam sedikit. Nah, garam sedikit dikasih di gelas, kasih air hangat, kita aduk-aduk, kita kumur-kumurkan. Jangan ditelan tapi ya, nanti membuat lambung kita sakit luar biasa itu kalau air garam kita minum. Jadi kita kumur-kumurkan sehari 2 kali sampai sembuh nggak masalah. Jadi jangan ditelan tapi ya, mudah-mudahan itu bisa meredakan atau membunuh bakteri yang ada di sariawan kita. Gitu ya. Terus selanjutnya dari akun saudara kita yang bernama Elisa Luciana. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kalau minum amoxilin sama proma boleh nggak Mas? Nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang ketika lambung kita masih ada luka kan tentunya ada bakteri. Atau kita mempunyai luka yang lain di anggota tubuh kita. Di luar apa di kaki apa di tangan. Ketika kita ingin meminum antibiotik, itu sebaiknya Anda konsultasikan ke dokter dulu atau Anda tanyakan ke apoteker ketika Anda membelinya di apotek. Karena apa? Penggunaan antibiotik yang salah itu akan membuat kuman atau bakteri di dalam tubuh kita itu menjadi restan. Jadi menjadi kebal terhadap antibiotik. Nah, untuk supaya bakteri itu bisa mati, dosisnya harus naik. Nah, ini biasanya dokter yang paham. Gitu loh ya. Jadi jangan sembarangan mengonsumsi obat tanpa pengawasan dokter. Jika penurun asam lambungnya atau promak ini boleh, tidak perlu resep dokter, tidak apa-apa. Tetapi jangan terlalu sering, jangan pula terlalu lama waktunya. Nah, simak video-video saya sebelumnya. Mudah-mudahan Anda bisa termotivasi, Anda bisa tahu apa yang harus Anda lakukan untuk diri Anda. Terus selanjutnya dari akun saudara kita yang bernama Septatama Yuda. Mas, aku setiap pagi minum air tajin. Boleh nggak Mas ngonsumsi tiap pagi? Nah, ini air tajin. Air tajin itu ketika menanak nasi, itu airnya agak dilebihkan. Ketika sudah mendidih,
airnya diambil, dimasukkan di gelas. Nah, itu saya dulu waktu kecil sering. Jadi kalau ibu saya itu lagi menanak nasi di tungku, di desa kan pakai tungku, pakai kayu. Saya duduk sambil nungguin itu mendidih, saya ambilin. Tahu-tahu nasinya keras, ibu saya ngoceh-ngoceh karena kurang air. Nah, ini sebenarnya bagus, nggak apa-apa diminum. Tetapi kan biasanya minumnya itu ditambah gula, pakai gula merah biasanya. Gulanya sedikit saja, supaya hanya ada rasa saja. Karena apa? Yang terlalu manis itu pernah saya bahas ya di part 36, gula merah. Itu ketika kita sudah mulai agak membaik, ya kita minum nggak apa-apa. Tetapi kalau kita masih terlalu banyak sensasi, kita minum itu, air tajin itu kita kasih gula agak banyak, perut kita cepat kembung. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan sensasi kita bertambah. Jadi gulanya sedikit saja, jangan ditambah garam. Nanti membuat lambung kita tambah tidak nyaman. Walaupun sudah membaik, tetapi kalau kita langsung air apa tajin itu kita kasih garam, kita minum itu biasanya efeknya langsung di lambung langsung mual-mual. Nah, gitu ya saudara ya. Jadi tidak apa-apa ketika Anda ingin minum air tajin, monggo silahkan. Terus selanjutnya dari akun saudara kita yang bernama Munjiati Mujiah. Alhamdulillah Mas DJ, saya sudah banyak perubahan. Alhamdulillah, saya ikut senang ini mendengarnya. Tinggal dada sesak sama begah sudah 1 minggu. Mungkin karena di sini cuaca sering mendung sama angin terus. Kalau pagi berjemur sama olahraga, kalau sore rutin jalan sore. Yang ingin saya tanyakan Mas DJ, saya kan rutin jalan sore, tapi nggak pernah berkeringat, malahan badan terasa dingin. Jadi sesak, mungkin karena angin. Apa jalan sore tetap lanjut atau gimana ya Mas DJ? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi untuk saudara kita ini dan untuk Anda semua yang menyimak video ini, ketika di daerah Anda itu suhu udara itu turunnya itu jam 3, ya berarti jam 2 Anda jalannya. Makanya itu saya sangat menyarankan dulu, pahamilah part 32 dan part 44. Nah, sesuaikan dengan kondisi Anda. Maksud saya itu loh. Ketika dingin tetapi masih ada matahari tetapi Anda merasa dingin dan orang lain pun tidak. Nah, berarti kan badan kita yang bermasalah. Ya pakai jaket. Nah, jadi ketika suhu udara di daerah Anda mungkin di daerah pegunungan yang agak dingin, mungkin sekitar jam 3 itu sudah agak terasa dinginnya, suhu udara mulai turun. Ya jam 2 atau jam 1 kita jalannya, nggak apa-apa. Jangan terlalu berpatokan sehabis asar karena di daerah saya di Sumatera ini habis asar itu masih agak-agak terik. Jadi suhu udara belum terlalu signifikan, belum terlalu terasa turunnya. Gitu loh. Ketika sudah lewat dari jam 5, nah itu mulai suhu udara mulai dingin. Nah, disitulah sensasi kita kan bertambah itu. Coba Anda perhatikan sendiri. Yang tadinya badannya agak hangat-hangat, ketika sudah mulai agak dingin, jam 5, di daerah yang biasanya jam 5 suhu udara turun ya, itu sensasi kita bertambah. Hidung sering mampet lah, nanti badan agak-agak meriang lah, nyeri-nyeri, keringat dinginnya lebih sering ketika sore itu. Nah, gitu ya saudaraku ya. Jadi disesuaikan di tempat Anda masing-masing. Ya ketika mau hujan, seperti yang sudah saya jelaskan di 444, itu ketika mau hujan, tetapi 1 jam atau 2 jam sebelum hujan masih ada matahari, ya Anda bisa berjemur sambil berjalan dulu untuk supaya ketika hujan, ketika suhu udara turun itu badan kita sudah lebih enak. Tetapi ketika mau hujan ya jangan jauh-jauh dari rumah. Jadi ketika hujan kita bisa buru-buru masuk rumah. Kalau kita kehujanan bisa kambuh. Karena terkena dingin memang salah satu penyebab kita kambuh. Saudaraku, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Insya Allah kedepannya saya bikinkan. Tetapi sabar ya, karena banyak sekali permintaan. Yang jelas tetaplah konsisten, lakukan saran-saran yang sudah saya jelaskan, sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua sembuh total tanpa kambuh-kambuh. Amin ya robbal alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.